Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Baik, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Insya Allah sehat ya, semoga senantiasa diberikan keselamatan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini di podcast kita akan membahas mengenai apa itu wudhu. Nah, sebelumnya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Muhammad Armafatul Najjar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Oke. Bersama siapa? Silakan. Bersama Mas Muhammad Lutfi ya. Oke, Mas Lutfi. Jadi kita akan menanyai Mas Lutfi mengenai wudhu gitu ya. Oke, baik Mas Lutfi. Pertama-tama mungkin ya yang terlintas di pikiran kita mengenai wudhu itu apa sih sebenarnya wudhu itu? Kalau dari Islam ya, kalau dari Islam itu wudhu itu adalah bersuci ya. Itu bersuci dari hadas kecil. Ketika contoh ya, ketika kita habis buang air kecil, air besar, itu kita kalau ingin melakukan sholat kita itu harus diwajibkan untuk wudhu. Jadi seperti itu Mas. Oh, jadi ada hadas itu ada kecil apa ada yang lain? Kalau dari hadas sendiri itu ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hadas kecil. Ya hadas kecil ya contohnya seperti tadi ya, contoh seperti buang air kecil, buang air besar, terus mohon maaf kentut dan lain-lain. Kalau hadas besar itu contoh ketika kita melakukan hubungan suami istri, terus kita sebagai anak laki-laki ya, kita itu mimpi basah. Kalau perempuan itu menstruasi Mas. Oh, jadi begitu ya. Jadi Ya. yang mengharuskan itu ketika sehabis kita kencing lah kentut itu harus wudhu sebelum melakukan sholat gitu. Betul Mas Arul, betul. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ingin melakukan sholat tapi habis kentut itu diharapkan berwudhu gitu ya Mas Uti. Siap, betul. Lalu kenapa sih orang muslim itu harus wudhu sebelum sholat gitu? Ya karena wudhu sendiri itu adalah salah satu syarat sah dalam kita melakukan sholat. Jadi di dalam wudhu sendiri itu ada beberapa syarat. Ya salah satunya itu ya wudhu itu. Oh, jadi wudhu itu aslinya itu wajib ya? Kalau wudhu sendiri itu bisa menjadi, kadang bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, dan juga bisa menjadi wajib, dan juga bisa menjadi sunnah. Contoh yang sunnah dulu ya, sunnah itu ketika kita akan melakukan tidur itu disunahkan kita melakukan wudhu, maka wudhu tersebut menjadi sunnah. Dan menjadi wajib itu ketika kita itu akan melakukan sholat ya, sholat wajib. Nah, sholat wajib itu kan syaratnya kan harus wudhu sendiri ya Mas. Iya. Nah, itu berarti wudhu yang tadinya bisa sunnah itu bisa menjadi wajib karena akan melakukan sholat. Nah, kalau di kayak contoh haram ya, itu kita berwudhu tapi ya jarang ya kita berwudhu tapi menggunakan contoh air yang curian lah, air curian. Terus ketika ya contoh seperti itulah Mas lah gitulah. Oh, jadi ada ciri-ciri air ya sebenarnya Ada dia. ciri-ciri air itu ada contoh kayak air yang suci dan mensucikan. Itu kayak contoh air embun, air yang bersumber dari tanah ya, kayak kalau bahasa Jawanya ya, orang Jawa kan ya Mas ya. Iya. Kalau bahasa Jawanya itu tuk gitu. Oh, tok. Nah, bahasa Jawanya itu tuk, air yang bersumber.
kayak sumur contoh Sumur. terus air hujan tuh, terus air salju juga itu suci mas. Kalau kayak semisal kayak lahar itu air mas, tapi itu suci, tetapi tidak mensucikan mas. Contoh saja masnya ambil air sumur itu tadinya suci, tetapi suci dan mensucikan. Tetapi ketika masnya memasak air sehingga air itu matang, itu air itu tetap suci, tetapi di sisi lain tidak bisa untuk bersuci. Seperti itu. Oh, jadi ketika kita mau melakukan sholat itu kan wudhu dulu ya tadi ya. Ya. Jadi kita itu harus memperhatikan airnya nih, itu airnya itu air apa gitu. Nah, ya kalau biasanya kalau di pondok-pondok pesantren itu kamar mandinya dijadiin 2 kulah mas. Oh, 2 kulah iya. itu sekitar kalau lantai apa namanya itu keramik. Iya. Itu biasanya kalau keramik yang besar itu sekitar 2 atau 3 ubin ya, 4 atau ya sekitar segitu mas lah. Oh iya. Jadi emang harus ada kayak wadahnya penampungan air untuk Ya, jadi kayak sebentar, kalau nggak salah dulu ya saya ngaji itu 2 kulah itu sekitar 60 cm kali 60 cm persegi mas, 60 cm persegi. Jadi itu pas tapi ya. itu nggak harus bentuknya kayak gimana gitu, terserah, penting ukurannya Itu gitu. 2 kulah, hitungan 2 kulah itu 60 cm persegi. Nah, tetapi berarti kan otomatis kalau kita pakai buat wudhu itu kan berkurang mas. Oh iya. Itu berkurang, maka air tersebut sudah tidak menjadi air yang 2 kulah. 2 kulah. Nah seperti itu mas. Oh jadinya harus dilebihkan kalau mau membangun Nah, gitu. ya. Untungnya kita memakai air yang banyak ya, contoh itu 2 kulah itu 2 kulah lebih. Itu ketika kita air tersebut terkena najis, tetapi najis tersebut tidak merubah rasa, tidak merubah warna, itu tetap masih suci dan mensucikan air tersebut mas. Contoh kayak di sungai ya, kalau di sungai itu pasti udah lebih ya, Oh iya. lebih dari 2 kulah ya itu. Padahal orang-orang buang hajat di kadang di sungai, buang air kecil di sungai, itu kan najis ya mas. Tapi kan zat najis itu tidak merubah air tersebut mas. Jadinya air sungai itu tetap suci dan mensucikan mas. Walaupun ada kotoran itu kayak gitu. Iya mas, betul. Oh. Yang penting kalau ada kotoran jangan dipakai wudhu mas. Oh iya, begitu ya. Ya. Oke, jadi tadi setelah sebelum sholat kita harus wudhu, lalu mungkin kan ya di wudhu itu apa saja sih syarat-syaratnya, misal tangan bagian mana yang harus dibasuh atau yang wajib gitu. Kalau syarat ya mas, mohon maaf, kalau syarat itu apa yang kita lakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut itu namanya syarat. Kalau seperti contoh kita membasuh tangan, kita membasuh muka, itu namanya rukun mas. Oh rukun. Iya, kalau syarat seperti ya contoh itu tadi wudhu, berakal, ya itu syarat-syaratnya. Kalau yang seperti membasuh tangan, membasuh muka, itu rukun wajib ya. Rukun wajib yang pertama itu ada niat. Itu niat itu dilakukan itu ketika kita membasuh wajah mas. Jadinya bersamaan gitu. Iya, membasuh wajah. Tetapi ketika membasuh wajah kita melakukan niatnya, otomatis ketika kita biasanya ya normal orang ya itu kita melakukan sunnah ya. Sunnah itu membasuh tangan, kumur-kumur, hidung baru wajah. Benar ya mas? Iya kan? Itu tuh sunnah.
membasuh wajah itu termasuk rukun yang kedua itu yang wajib ya. Yang wajib itu ada niat membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, dan mengusap sebagian kepala, dan teratur ya mas, membasuh kedua kaki sehingga mata kaki dan tertib atau teratur. Nah ini beberapa kadang ada salah pengertian ya dari orang-orang ya, ketika kita melakukan wudhu niat itu ketika membasuh wajah itu udah benar mas, udah benar. Cuman sebelum itu biasanya mereka itu membasuh tangan, kumur. Otomatis kalau niatnya di wajah itu kan berarti ketika kita melakukan membasuh tangan, kumur-kumur, mengusap hidung, itu kan berarti belum melakukan wudhu tersebut. Berarti sunnah itu tidak terpakai. Jadi kalau saya ya, mohon maaf mungkin jika salah, kalau saya biasanya melakukan wudhu itu dari tangan itu sudah melantunkan niat mas. Dari tangan? Nah, dari tangan biasanya biar lebih mantap ya saya diulang-ulang mas. Jadi niat di tangan, terus pas kumur, pas hidung, pas muka itu saya niat di situ. Oh, jadinya diulang-ulangin terus. Iya, biar lebih mantep aja. Lalu kan biasanya ini mas, terkadang itu mungkin teman-temannya di rumah juga ngalamin ya. Itu cuma kita itu niat itu cuma nawaitu wudhu'a, terus selesai, habis itu tangan, tapi kita sambil ngomong itu gimana mas hukumnya? Kalau hukum wudhu ya sambil ngomong itu saya kurang paham ya mas. Cuman lebih afdol ketika wudhu itu tidak sambil berbicara mas. Oh, jadi mungkin lebih baiknya itu ketika kita wudhu itu tidak boleh sambil bicara gitu. Nah iya, jadi kayak apa sih faedahnya berbicara ketika wudhu gitu. Jadi sebenarnya hukumnya itu kalau nggak salah ya, karena saya ilmunya belum tinggi ya, kalau nggak salah itu makruh mas. Oh makruh ya, jadi kayak nggak ada gunanya lah. Oh iya, gitu mas. jadi ini lebih mending itu ya niat gitu aja ya. Ya niat sih, kadang saya niat, bisa niat kan. Kalau niat itu wajib ya mas. Oh iya, salah satu rukun wajibnya wudhu. Jadinya meskipun kita berbicara mengeluarkan suara itu nggak apa-apa mas kalau niat. Cuman kalau buat ngobrol itu makruh, jadi kayak wudhunya juga nggak dapat apa-apa mas. Lalu ketika melantunkan niat itu adakah ketentuan mas, misal harus di dalam hati atau dilafatkan gitu gimana? Itu tidak ada ketentuannya. Yang penting kita niat mantep kerentak dari hati mas. Oh jadi gitu, nggak masalah mau ketika gini nawa itu udah sambil bicara juga nggak? Itu nggak apa-apa, karena ya salah satu syarat wajib, rukun wajib itu. Oke. Lalu lanjut ya, mungkin ada nggak sih manfaat wudhu itu untuk apa gitu? Jadinya kan tetap ya dalam suatu kita melakukan kebaikan atau melakukan apapun itu kan ada manfaatnya. Mungkin manfaat wudhu itu supaya teman-teman itu pada tahu itu apa? Ya salah satu manfaat wudhu, karena wudhu itu bersuci ya, bersih-bersih itu ya, menjaga kebersihan yang paling utama. Terus kesehatan wajah itu juga bisa, karena dalam wudhu kita juga cuci muka kan. Terus membersihkan mulut dari, ya contoh kita habis makan itu kan kadang ada yang nyelip ya itu makanannya, itu kan dengan berkumur-kumur juga bisa bersih gitu. Contohnya membersihkan lah. Kalau dari manfaat spiritualnya itu wudhu itu bisa menenangkan pikiran mas. Kayak wudhu itu selain mensucikan, kayak mensucikan badan, wudhu itu juga mensucikan rohaninya mas. Jadi kayak pensucian diri lah. Jadi hati juga biar tenang kita bisa ambil air wudhu gitu ya biasanya ya. Iya betul. Kayak semisal ya contoh ya, intinya wudhu itu biasanya kalau saya gitu, kalau lagi banyak pikiran wudhu, nanti pikirannya bisa positive thinking, nggak mikir yang enggak lah gitu mas, lebih plong lah katanya. Oh iya iya.
Jadinya emang wudhu itu ya emang luar biasa gitu. Ya emang luar biasa. Selain seperti itu, wudhu juga bisa menjadi tameng buat kita karena kita suci. Jadi kita bisa menjadi tameng lah dari godaan-godaan setan gitu. Seperti itu, Mas. Oh, gitu. Ya sempat ada cerita dari pahlawan kita ya, siapa yang tidak kenal ya, pahlawan Jenderal Sudirman itu. Pahlawan Jenderal Sudirman itu tidak ada cerita di buku manapun Jenderal Sudirman itu tertangkap oleh penjajah, Mas. Dan salah satu amalan yang beliau lakukan itu melanggengkan wudhu, Mas. Oh. Jadi ketika beliau batal, langsung wudhu, batal, langsung wudhu, batal, langsung wudhu, seperti itu, Mas. Itu salah satu keistimewaannya ya. Nah, keistimewaan wudhu itu salah satunya bisa seperti ya contoh menjaga diri kita lah, menjaga diri kita dari berbagai macam ancaman. Tapi ya intinya kita harus dengan niat yang mantap, niat ingin bersuci agar bisa bertemu dengan Allah ya, dalam keadaan suci. Ya seperti itulah, Mas. Oh, oke. Jadi itu tadi ya teman-teman, mungkin pembahasan mengenai wudhu. Nah, setelah kita membahas mengenai wudhu, lalu apa saja tadi syarat-syarat wajibnya, rukunnya ya tadi ya Mas ya, rukun wajibnya, mungkin Mas Lutfi ada pesan dan pesan buat teman-teman di rumah itu mengenai wudhu apa itu kesan-kesan. Kalau buat teman-teman di rumah jangan lupa kita senantiasa melakukan wudhu atau melakukan wudhu seperti pahlawan kita yang dahulu-dahulu agar kita bisa terlindung dari ancaman-ancaman dunia dan ancaman-ancaman akhirat. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita perbuat selama di dunia ini, mudah-mudahan jika kita lakukan dengan wudhu, kita bisa melakukannya dengan tenang dan ikhlas. Seperti itu aja. Oke. Jadi seperti itu ya tadi. Oke. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan pada pertemuan hari ini ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman ingin request mungkin tema apapun nanti bisa ditulis kolom komentar. Oke. Kita terima kasih juga buat Mas Lutfi ya. Oke, yang sudah jauh-jauh ini dari mana Mas Lutfi? Dari Magelang, Mas. Oh, dari Magelang guys, kita mendatangkan dari Magelang jauh-jauh ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're